Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal UTS kecerdasan buatan. Sebelum saya mulai soalnya, saya akan membacakan kode etik. Kode etiknya, saya akan menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Kedua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Yang bertanda tangan saya Fauzan Amami, NIM 17090750013. Ya, saya akan menjawab soal nomor 1. Yang pertama itu, sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu ada bekal pengetahuan dan kumpulan data, bekal pengetahuan dan kemampuan menalar, bekal pengetahuan dan software terbaru, database dan software terbaru, dan kemampuan menalar. Jadi yang saya jawab di sini itu yang pertama, yang A, di mana mesin dikatakan kecerdasan karena mempunyai bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database. Selanjutnya yang nomor 2, yaitu soalnya pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah yang kecerdasan buatan itu bersifat permanen, yang bisa dibilang benar karena sifatnya komputer permanen karena dapat disimpan. Sedangkan kecerdasan alami dapat berubah-ubah karena manusia sering mengalami kelupaan. Kemudian yang B, dapat didokumentasikan benar karena komputer dapat mendokumentasikannya. Kemudian manusia mengalami kreatif dan inovatif, itu benar. Sedangkan yang C, pemikiran dapat digunakan secara luas. Sedangkan komputer tidak bisa. Sedangkan manusia bisa. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemampuan berpikir terbatas, ya betul, karena komputer dibuat oleh manusia yang pikirannya terbatas. Lain halnya dengan pemikiran manusia yang secara luas. Harus bekerja dengan input simbol. Ini benar. Karena memang harus bekerja dengan input-input. Sedangkan manusia secara langsung dengan pengalaman. Selanjutnya yang nomor 3. Di sini kita dapat melihat soalnya di mana terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih dari banyak jumlah dokter. Jika dokter tersebut sedikit daripada kanibal, maka akan dimakan. Bagaimana cara menyeberangkan ke 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai tujuan sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Ini jawabannya. Kita anggap dokter 1 ini D1, dokter 2 D2, dan dokter 3 D3. Dan penduduk kanibal 1 itu PK1, penduduk kanibal 2 itu PK2, penduduk kanibal 3 itu PK3. Dan ini ada state awalnya itu daerah asalnya pertama itu 111, daerah tujuannya 000, dan state tujuannya itu daerah asalnya menjadi 00 dan daerah tujuannya menjadi 11. Dan kemudian saya akan menjelaskan rule-nya, di mana di sini ada daerah tujuan dan daerah asal. Awalnya itu dari daerah tujuan itu 0, sedangkan daerah asal itu ada 3 dokter dan 3 penduduk kanibal. Jadi caranya untuk menyeberang, jadi penduduk kanibal itu menyeberang duluan, 2 penduduk kanibal nyeberang, dan sisanya menjadi penduduk kanibal 1 dan dokter 3. Kemudian penduduk kanibal kembali lagi dan mengambil satunya. Jadi di sini ada 2, kemudian dibawa lagi nyebrang, jadi di sini penduduk kanibalnya jadi 3, dokternya pun jadi 3 di daerah asal. Terus itu penduduk kanibal kembali ke daerah asal untuk
bergantian dengan dokter. Jadi dokter yang pergi nyebrang 2 dokter, kemudian ke daerah tujuan. Setelah itu penduduk kanibal dan dokter kembali lagi ke daerah asal. Jadi sisanya penduduk kanibal dan dokter satu-satu. Terus kemudian penduduk kanibal di daerah asal juga satu, di sini juga satu. Setelah itu dokter pergi lagi menyeberang sehingga menjadi di sini ada 3 dokter dan kanibal 1, dan menyeberang ke daerah asal menjadi 2. Kemudian pergi lagi menjemput temannya, dan di sini di daerah tujuan menjadi dokter 3, penduduk kanibal 2. Terus menjemput lagi, jadi di daerah asalnya ada 2, sehingga di daerah tujuan hasilnya dokter 3, penduduk kanibal menjadi 3, dan daerah asalnya menjadi 0. Terus saya akan menjelaskan algoritma BFS, di mana di sini posisi kirinya atau daerah tujuannya itu pertama 0, 0, dan posisi kanannya itu ada 3 dokter dan 3 PK. Langsung saja di bawah ini kita dapat mendapatkan langkah-langkah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah yang bisa dijalankan. Contohnya 1-1, jadi 1-1 itu maksudnya daerah tujuannya ini 1 dokter dan 1 PK. Terus yang posisi kanannya itu ada posisi asalnya menjadi 2 dokter dan 2 PK. Jadi seperti itu. Dan yang merah-merah ini tandanya salah. Jadi kalau salah sampai di sini saja. Jika benar maka dilanjutkan. Contohnya ini dilanjutkan sampai ke bawah sampai menemukan hasilnya, di mana hasilnya menjadi di daerah tujuannya 3 dokter dan 3 PK, dan di daerah asalnya menjadi dokter 0 dan PK 0. Jadi yang bawa warna merah-merah ini adalah langkah yang salah, jadi tidak dapat dijabarkan. Selanjutnya kita akan menjelaskan algoritma DFS, yang mana di sini bedanya tadi DFS dengan BFS adalah DFS ini lebih singkat daripada yang BFS. Langkahnya lebih singkat daripada yang tadi, dan lebih mudah. Sama seperti tadi, posisi kiri ini daerah tujuannya dan ini asalnya, dimana 00 dan 33. Sama seperti halnya yang tadi 20, jadi di daerah tujuannya 2 dokter dan 0 penduduk kanibal. Jadi sisanya di sini 3 dan di sini 1. Kemudian dilanjutkan ke bawah lagi sampai hasilnya menjadi 33 di penduduk di daerah tujuan dan 00 di daerah asal. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.